wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mami. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Mari kita mulai. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan seperti apa ya kemarin? Masih ingat kan? Iya, salah satunya sebagai bahan makanan. Kemudian sebagai minuman yang segar dan sehat. Terus sebagai peneduh dari sinar matahari. Ada lagi apa? Sebagai penghasil oksigen untuk keperluan manusia bernafas, sehingga manusia bisa melangsungkan kehidupan dengan mengambil oksigen tersebut untuk bernafas. Nah, berbicara tentang oksigen, Ibu punya gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Coba kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Ayo perhatikan dengan seksama. Apa yang kalian lihat pada gambar? Apakah ada kegiatan memanfaatkan tumbuhan ya pada gambar ini? Di situ ada tanda panah dari tumbuhan ke manusia dan hewan bertuliskan O2. Kemudian ada panah dari manusia dan hewan menuju tumbuhan, ada tulisan CO2. Apa itu ya? Mari Ibu jelaskan ya anak-anak. O2 adalah simbol dari oksigen dan CO2 adalah simbol dari karbon dioksida. Nah, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Kemudian oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk apa, Nak? Untuk bernafas. Nah, kemudian manusia dan tumbuhan kemarin itu kan bernafas membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk bahan berfotosintesis. Nah, ayo, ada hubungan nggak antara manusia, hewan dengan tumbuhan? Berdasarkan tadi, pasti ada ya. Manusia membutuhkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan memerlukan karbon dioksida dari manusia. Berarti antara tumbuhan dan manusia itu saling saling berhubungan. Manusia membutuhkan tumbuhan, tumbuhan pun membutuhkan manusia. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan dan manusia itu apa, Nana? Tumbuhan, manusia, dan hewan itu memiliki hubungan timbal balik yang sangat harmonis. Wah, sungguh indah ya. Kita hidup bersahabat baik dengan tumbuhan. Karena apa? Jika kita berbuat baik pada tumbuhan, tumbuhan pun akan berbuat baik pada kita. Nah, seperti tadi, tumbuhan memberikan oksigen dan kita juga memberikan karbon dioksida. Sehingga kita harus menjaga kelestarian dari tumbuhan tersebut agar mendapatkan manfaat yang terus-menerus dapat kita rasakan dan kita manfaatkan. Nah, anak-anak, sekarang kalian ada tugas. Kalian tulis manfaat-manfaat dari tumbuhan yang kita pelajari tadi di halaman 40 pada diagram-diagram tersebut. Masih ingat kan bagaimana cara tumbuhan melestarikan hidupnya? Yaitu dengan berkembang biak. Perlu kalian tahu bahwa tumbuhan berkembang biak itu untuk menjaga kelestarian karena tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk melestarikan tumbuhan. Nah, melestarikan tumbuhan di sini merupakan salah satu wujud pengamalan sila Pancasila loh. Ayo, kira-kira sila keberapa ya? Sebelum mempelajari pengamalan Pancasila, kalian masih ingat kan tumbuhan berkembang biak? Pada pembelajaran 1 kemarin, kalian sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu sudah mengerjakan juga informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, coba buka kembali anak-anak. Ini adalah contoh atau paragraf 1 yang berisi ide pokok dan sudah diberi kesimpulan. Kalau kemarin kita hanya mencari ide pokok saja kan?
Nah, di sini sudah ada kesimpulan pada halaman 41. Nah, coba kalian perhatikan dari kolom-kolom tersebut. Pada kolom teks itu ada paragraf 1. Pada kolom ide pokok itu ada ide pokok dari paragraf 1 tersebut yang kerjakan. Nah, pada kolom 3 itu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan kolom tersebut, kalian perhatikan kalimat-kalimat dari tes, kalimat dari ide pokok, serta kalimat dari kesimpulan. Apa yang kalian temukan? Kok bisa ya kesimpulannya seperti itu? Ayo, bagaimana caranya ya mencari kesimpulan? Nah, anak-anak, biar kalian lebih paham, mari Ibu jelaskan. Cara membuat kesimpulan itu ada 3. Yang pertama adalah kalian temukan ide pokok dulu. Nah, ide pokok ini merupakan inti dari paragraf. Yang kedua, perhatikan kalimat terakhir dalam paragraf. Di kalimat terakhir ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dan lain-lain. Yang ketiga, cek hubungan antar kalimat atau dari kalimat sebelumnya. Apa sih hubungan sebab akibatnya? Nah, anak-anak, mari kita cek bagaimana cara menemukan kesimpulan. Sekarang perhatikan paragrafnya. Nah, itu kemarin kita sudah mencari ide pokok. Nah, berarti tahap yang pertama cara mencari kesimpulan sudah kita lakukan, yaitu temukan ide pokok. Nah, kita sudah menemukan ide pokok. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian tahap yang kedua, perhatikan kalimat terakhir pada paragraf. Nah, kita cari kalimat terakhir pada paragraf. Ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dan lain-lain. Kita cari, kita lihat ya, kalimat terakhir pada paragraf. Nah, kalimat terakhir itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa jagung itu merupakan apa? Penghasil karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Berarti kan sangat penting kan buat tubuh. Nah, kemudian tahap yang ketiga, cek hubungan antar kalimat dari kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibatnya. Nah, sekarang kita cek kalimat demi kalimat, ada hubungan sebab akibat apa. Nah, kita perhatikan ya. Dari kalimat pertama dulu. Jagung merupakan salah satu tanaman dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Nah, ini apa ya? Merupakan sebab mengapa jagung merupakan salah satu tanaman pokok. Ya kan? Mengapa? Nah, sebabnya apa? Nah, ini akibatnya. Karena salah satu contoh di Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Nah, sudah tahu kan hubungannya? Jagung merupakan tanaman bahan makanan pokok di daerah di Indonesia. Hubungannya apa sih? Kok seperti itu? Karena apa hubungannya? Karena di Pulau Madura menjadikan bahan makanan pokok. Nah, kemudian hubungan selanjutnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Ada hubungan sebab akibat enggak? Ada. Di kalimat pertama itu merupakan sebab jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Kenapa? Karena di Madura itu makanan pokoknya adalah salah satunya jagung, dan jagung akibatnya apa? Dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Sangat penting oleh tubuh. Jadi untuk menarik kesimpulan adalah dari kalimat utama atau ide pokok yang kita buat kemarin, nah itu kan jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kalian gabungkan dengan kalimat-kalimat akibat tadi. Kenapa? Kok jagung dijadikan tanaman bahan makanan pokok? Gitu loh nak, salah satu bahan makanan pokok. Kenapa? Karena jagung itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau dibutuhkan oleh tubuh kan berarti kan penting. Nah, jadi kalian gabung. Jagung sangat penting di Indonesia.
itu adalah kesimpulannya. Paham di sini anak-anak? Selanjutnya kalian buka halaman 42. Nah, di situ juga ada tabel tentang teks, ide pokok dan kesimpulan paragraf yang kedua. Nah, sama dengan yang paragraf pertama barusan. Di paragraf 2 sudah ada ide pokok yang kalian tulis di pembelajaran 1 kemarin. Nah, di sini juga sudah ada kesimpulan. Berdasarkan teks dan ide pokok serta kesimpulan dari paragraf 2 ini, tugas kalian adalah apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian? Kalian tulis di kolom yang ada di halaman 42 tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang hubungan timbal balik antara manusia, hewan dengan tumbuhan yang saling berdampingan dan bersahabat baik sehingga kita saling bermanfaat satu sama lain. Nah, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, agar lebih paham, kita pahami dulu ya 5 sila Pancasila berikut. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Ibu punya gambar ini. Coba kalian amati kedua gambar ini ya. Ada kegiatan apakah pada gambar? Ayo, ada apa ayo? Apakah kegiatan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila ya? Ini Ibu jelaskan. Pada gambar pertama itu ada anak yang sedang bersih, sedang melakukan kerjasama bersih-bersih bersama. Gambar kedua itu ada gambar anak yang sedang mengobrol dengan temannya yang berlatar belakang berbeda. Ada yang muslim, ada yang rambutnya keriting. Nah, itu kan berlatar belakang yang berbeda. Nah, jadi apakah gambar tersebut ada kegiatan penerapan sila Pancasila ya? Jawabannya adalah ada, karena mereka sedang kerjasama dan tidak membedakan teman. Berarti mereka sedang menerapkan sila Pancasila, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila sila ketiga itu terdiri dari yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua hidup rukun, yang ketiga menggunakan produk dalam negeri, yang keempat tidak membeda-bedakan teman, suku, ras, yang kelima adalah kerjasama. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan beberapa nilai atau penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara? Nah, kalian ada tugas, carilah nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kemudian berikan penjelasan mengapa kegiatan tersebut termasuk ke dalam penerapan sila yang ketiga. Kemudian, apa saja sikap yang telah kalian terapkan dan yang belum kalian terapkan? Bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila tersebut? Nah, anak-anak, pembelajaran yang keempat kali ini sudah selesai. Kita tadi sudah mendapatkan ilmu kalau manfaat tumbuhan itu bermacam-macam sekali, dan kita mempunyai hubungan timbal balik antara manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling bermanfaat, yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian kita juga belajar tentang mencari kesimpulan yang baik, dan kita juga belajar tentang penerapan sila-sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan negara. Nah, anak-anak, akhir kata Ibu akhiri, jangan lupa ya di subscribe, di like, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk yang sudah like, subscribe, dan menonton pembelajaran ini sampai selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.